Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Shadaqallahul azim. Yang kami muliakan, yang kami hormati seluruh hadirin wal hadirat jamaah ngaji tauhid. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang paling utama mari bersama kita panjatkan terima kasih kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas curahan rahmatnya, welas asihnya Allah Subhanahu wa ta'ala kita masih diberikan nikmat iman, kita diberikan nikmat Islam. Karena baik iman maupun Islam maupun nikmat sehat seluruhnya adalah given, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti poin yang akan kita bahas nanti, seluruh perbuatan makhluk seluruhnya adalah diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang kita pikirkan dalam genggamannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda akhir zaman, Nabi akhir zaman, pembawa yang hak dan penghancur kebatilan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kita ke kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Nabiyyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa khususan ila jami'i masyaikhi wa masyaikhina wa khususan ila muallifi hadzal kitab Imam Abu Ja'far At-Tahawi nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fi darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, mereview perjumpaan kemarin, kita sudah membahas tentang mizan di perjumpaan kemarin, bahwa salah satu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala ada etape rangkaian dalam perjalanan panjang manusia. Kita pada akhirnya nanti akan menuju negeri keabadian yang disebut negeri akhirat. Akhir. Jadi yang sangat panjang, bahkan nanti bagi sebelum sampai kepada surga dan neraka ada tahapan-tahapannya. Tahapan yang pertama adalah alam kubur, dan semua kita pasti merasakan etape ini, destinasi ini dalam kubur. Lalu setelah itu nanti selama beratus tahun, mungkin beribu tahun atau mungkin berpuluh ribu tahun kita dalam kubur. Lalu setelah nanti ada yang namanya hari kiamat, seluruh alam semesta dihancurkan. Lalu setelah ada kehancuran di hari akhir nanti ada yang namanya hari kebangkitan, Yaumul Ba'ats. Nanti setelah dibangkitkan seluruh makhluk dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman nanti, lalu ada yang namanya Yaumul Jaza, hari pembalasan. Dan semua kita akan melewati ini. Tidak ada satu makhluk pun yang luput dari tahapan-tahapan ini. Kalau sekarang kita ada seleksi-seleksi, kalau punya orang dalam itu kadang bisa tuh, walaupun syaratnya kurang, karena ada kenalan panitia itu bisa diloloskan. Tapi di hari akhir, di rangkaian seleksinya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada satu pun yang bisa lolos. Kalau dia punya amal baik, pasti dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kalau dia beramal buruk, dia pasti akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga dan neraka ini kekal atau tidak? Kekal. Kemarin sudah kita bahas. Tapi dia makhluk? Iya, dia makhluk. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki
surga dan neraka untuk dikekalkan. Sebagai apa? Sebagai balasan bagi orang yang beriman, dia akan kekal khalidina fiha, dia akan kekal selama-lamanya di dalam surga, dan neraka disiapkan bagi orang-orang yang pantas mendapatkan neraka, yaitu bagi orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi keyakinan kita sebagai umat Islam. Dari mana dalilnya? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan ini semua. Ini termasuk yang hal-hal yang gaib yang belum kita jumpai, tapi Al-Quran mengabarkan kepada kita. Kalau Al-Quran sudah mengabarkan, apakah boleh kita ragu? Tidak boleh. Tidak boleh. Kita ragu seperempatnya saja boleh? Tidak boleh. Karena dari hal yang qat'i, Al-Quran ini pasti benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pasti benar, karena Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang meragukan Al-Quran berarti dia tidak percaya bahwa itu adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, atau menyangkal kebenaran Al-Quran, juga dia tidak termasuk orang yang beriman. Atau menyangkal perkataan Nabi. Oh, ini kan hanya sabda Nabi misalnya. Nah, ketika kita menyangkal sabda Nabi, perkataan Rasulullah SAW, kita juga sama saja menyangkal Al-Quran. Kenapa menyangkal Al-Quran? Karena Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan mandat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mandatnya apa? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi segala yang datang kepada kalian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fakhudhuhu, maka ambillah, wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau Rasulullah larang, fantahu, maka jauhilah, jangan didekati. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu harus kita ikuti, perkataannya, perbuatannya menjadi dasar hukum. Rasulullah menjadi asyari. Asyari itu apa? Sumber otoritas hukum. Jadi makanya ketika ada orang yang menyebut nama Nabi Muhammad SAW tanpa ada penghormatan, ini sangat disayangkan, dan pasti dia tidak mengerti hukum, tidak mengerti sejarah. Betul Rasulullah SAW adalah makhluk, betul Rasulullah SAW adalah manusia biasa, tapi jangan lupa Nabi Muhammad SAW adalah makhluk manusia biasa secara jasmani, tapi diberi yang namanya wahyu. Wahyu ini adalah kalam ilahi, kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau manusia biasa, walaisa kal basyari, tetapi berbeda dengan manusia. Beliau mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan oleh makhluk manapun. Rasulullah SAW bahkan seluruh nabi, kita sudah lewat dulu membahas tentang syafaat. Ketika nabi lain tidak mampu memberikan syafaat karena dahsyatnya hari akhir, karena dahsyatnya hari pembalasan, karena luar biasanya siksa, para nabi lain tidak bisa memberikan syafaat. Para nabi lain sibuk dengan umatnya, sibuk dengan umatnya. Lalu yang bisa memberikan syafaat, yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat terbesar, yaitu hanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau manusia terpilih, dan dalam adabnya kita menyebut namanya, kita berikan penghormatan yang patut, sepantasnya kita menyebut afdalul makhluqat wa afdalul mawjudat. Bagaimana adab kita menyebut seorang manusia terbaik, afdalul mawjudat, dan entitas terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada etikanya. Jangan hanya menyebut namanya saja, Muhammad. Muhammad siapa? Dan juga ini alhamdulillah kita mau poin-poin akhir. Jadi alhamdulillah ini kitab yang sangat memberkahi sekali, dan energinya luar biasa. Energinya sangat luar biasa.
Kenapa umat Islam harus percaya dengan poin-poin yang disampaikan oleh kitab ini, misalnya Al-Aqidah At-Thahawiyah? Karena Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini salah satu ulama awal yang menulis kitab akidah. Beliau lahir tahun 200-an Hijriah. Dan sebelum beliau, ini belum ada ulama yang menulis tentang akidah yang autentifikasinya, keabsahannya diakui oleh seluruh umat Islam sampai hari ini. Ada yang lebih tua, betul, Fiqhul Akbar, karya Imam An-Nu'man bin Thabit Abu Hanifah. Tetapi perdebatan bahwa ini ditulis oleh Imam Abu Hanifah atau bukan itu masih panjang. Dan ulama belum bersepakat. Tapi dalam teks ini ulama bersepakat. Jadi ini kitab ini ditulis lebih tua daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari atau Imam Abu Mansur Al-Maturidi, founder Asy'ariyah dan juga Maturidiyah, yang kita kenal sebagai arus utama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau berbicara Ahlus Sunnah wal Jamaah pasti merujuk kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau ada orang bilang mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi menyalahkan, menjelekkan Imam Al-Asy'ari atau Imam Abu Mansur Al-Maturidi, bohong. Dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan dipercaya. Kenapa? Karena ijma umat ini telah berijma, bersepakat, konsensus menerima bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh Abu Mansur Al-Maturidi dan juga Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, sayangnya hari ini banyak yang mengklaim sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi malah menjelek-jelekan foundernya. Ya, Ahlus Sunnah yang mana yang diikuti kita tidak tahu. Dan juga kenapa penting kita berittiba pada ulama, karena agama ini kita tahu tersusun daripada ada yang namanya iman, ada yang namanya Islam, ada yang namanya ihsan. Nah, keimanan kita ini berdasar pada dalil Al-Quran dan juga As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita mau berpegang hanya kepada Al-Quran saja tanpa Sunnah, ini juga kesulitan. Kenapa sulit? Misalnya dalam Al-Quran untuk perintah sholat saja, Al-Quran hanya memberikan yang spesifik, general saja, tidak spesifik, tidak detail. Warka'u ma'ar raki'in, aqimus shalah, dan seterusnya. General. Kalau kita hanya menggunakan Al-Quran, kesulitan kita untuk bisa melaksanakan sholat. Tapi didukung oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang melihat Rasulullah sholat? Yaitu para sahabat. Siapa yang melihat sahabat sholat? Yaitu para generasi setelah sahabat, disebut generasi tabi'in. Siapa yang melihat generasi tabi'in salat? Itu generasi tabi'in. Yang melihat Nabi salat adalah para sahabat. Lalu melihat para sahabat salat adalah generasi setelah sahabat. Misalnya tabi'in yang paling terkenal salah satunya adalah Imam An-Nu'man bin Thabit, julukannya Imamul A'zam. Namanya Abu Hanifah terkenalnya, pendiri madhab fikih Hanafiyah. Beliau lahir tahun 80 Hijriah, generasi tabi'in. Beliau belajar daripada sahabat-sahabat junior. Ada yang mengatakan tahun 60 Hijriah. Yang melihat Imam Abu Hanifah terus murid-muridnya, salah satunya Imam Abu Yusuf sebagai qadi di pemerintahan dinasti Abbasiyah saat itu, dan juga Muhammad Asy-Syaibani. Muhammad Asy-Syaibani ini punya murid namanya Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i juga punya guru yang terkenal tinggal di Madinah, namanya Imam Malik bin Anas. Imam Syafi'i punya murid lagi yang sangat populer,
bernama Imam Ahmad bin Hambal, pendiri madhab Hambali, Hanabilah. Nah, kalau kita hanya memegang berpijak hanya kepada hadis Rasulullah SAW saja, tanpa memegang Al-Quran juga, itu menjadi bermasalah nantinya. Kenapa? Karena ketika kita berpegang pada Rasulullah SAW, karena akses terjauh yang bisa kita dapat untuk melihat atau mengcapture atau mendapatkan gambar utuh tentang Rasulullah SAW itu dari hadis yang dibukukan. Nggih. Makanya logikanya agak aneh ketika ada orang yang menolak madhab hanya ingin mengikuti Rasulullah SAW. Kenapa aneh secara logika? Begini, tadi seperti saya gambarkan, generasi tabi'in ada namanya Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah nanti di bawahnya ada Imam Malik, generasi bawahnya. Generasi di bawahnya lagi ada Imam Syafi'i. Generasi setelah Imam Syafi'i ada Imam Ahmad bin Hambal. Lalu ada generasi setelah Imam Ahmad bin Hambal, ini juniornya tapi satu masa, namanya Imam Al-Bukhari, seorang ulama besar, ulama hadis, tumbuh dan besar di Bukhara, di Samarkand, Uzbekistan hari ini. Ini hidup, tumbuh dan besar di bawah generasi Imam Asy-Syafi'i. Dan beliau bermadhab Syafi'iyah, madhabnya Imam Syafi'i. Seorang pengkumpul hadis, beliau mengumpulkan hadis yang sangat banyak, dan seluruh hadis yang beliau tulis seluruhnya otoritatif. Tidak ada hadis yang tidak baik, tidak ada hadis dhaif, tidak ada hadis hasan, seluruhnya hadis sahih. Dikumpulkan dalam kitabnya Jami'us Sahih yang dikenal dengan Sahih Bukhari. Nah, umat Islam di seluruh dunia sampai hari ini bisa mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ini lihatnya ke kitab ini, ke kitab Sahih Bukhari. Jadi kalau mengatakan hanya mengikuti Rasulullah yang mana yang dilihat? Apakah melihat langsung ke generasi Rasulullah? Tidak, kita nggak punya akses ke sana. Akses terjauh kita untuk melacak, melihat Rasulullah SAW adalah dari hadis-hadis tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ke Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ini pengarangnya bahkan bermadhab Syafi'iyah, mengikuti madhab Syafi'i. Jadi itu secara logika ini kenapa kita harus mengikuti bermadhab. Dan dalam teologi pun seperti itu. Kita mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam At-Tahawi mengatakan seperti ini, kita ikuti karena beliau berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin berikutnya, wa af'alul ibadi hiya bi khalqillahi ta'ala wa kasbin minal ibad. Af'alul ibad, perbuatan hamba, perbuatan manusia, itu adalah bi khalqillahi ta'ala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kasbin minal ibad, dan juga ada kasab, ada ikhtiar, ada potensi perbuatan yang dilakukan oleh hamba, oleh manusia. Perbuatan manusia itu apa? Saya sedang ngaji hari ini ada perbuatan manusia. Saya menulis, perbuatan manusia. Jenengan duduk di sini, ini adalah perbuatan jenengan. Jenengan bisa hadir ke masjid ini adalah perbuatan. Tingkah kita, amal kita, aktivitas kita, itu adalah af'al. Siapa yang menciptakan af'al kita? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruhnya, tidak ada af'al makhluk yang tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan bisa hadir ke majlis ini, ke masjid ini, Masjid Sujati Saliman ini, atas ciptaannya Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tetapi wakas bin minal ibad, tetapi ada kasab jenengan ketika melakukan aktivitas. Ada potensi kebaikan atau keburukan yang Allah berikan di dalam diri setiap makhluk. Ya, tidak seluruhnya yang kita lakukan itu betul adalah kasabnya atas makhluknya Allah, atas diciptakan oleh Allah, perbuatannya diciptakan. Tapi manusia diberikan kasab, diberikan potensi untuk melakukan perbuatan tersebut. Diberikan potensi untuk mengeksekusi atau tidak mengeksekusi af'al yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala sudah membuatkan kasab untuk kita. Saya ibaratkan seperti dalam kotak. Dalam kotak ini adalah Allah ciptakan kita untuk melakukan perbuatan seperti itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan kasab makhluk, potensi makhluk. Jenengan Allah kehendaki untuk beriman, untuk taat, untuk ibadah, salat berjamaah. Tapi Allah juga berikan potensi, manusia itu punya potensi untuk mengeksekusi perbuatan tersebut atau tidak mengeksekusi atau tidak melakukan perbuatan tersebut. Pilihannya pada diri kita. Betul sudah diciptakan oleh Allah, tapi kita punya potensi untuk melakukan atau tidak melakukan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki kita untuk beriman, Allah menghendaki kita untuk taat, Allah menghendaki kita untuk beribadah, tapi kita memiliki potensi untuk melaksanakan ibadah itu atau tidak. Nanti ketika di akhirat kita melakukan kebaikan akan diganjar oleh surga, ketika maksiat akan diganjar oleh neraka. Seluruhnya tergantung amal kita. Ini berbeda dengan pendapat misalnya Jabariyah. Jabariyah berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan seluruh af'al, perbuatan, kehendak, potensi baik atau buruk seluruh manusia. Makhluk, hamba, manusia tidak punya potensi apapun. 0,1% pun tidak punya. Seluruhnya dari Allah. Kalau kita taat seluruhnya dibantu oleh Allah, kalau kita maksiat itu atas dorongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ketika di akhirat mereka akan berkata, "Oh, saya maksiat karena Allah, saya nggak melakukan apa-apa. Saya ini robot, saya ini wayang, yang menggerakkan dalangnya adalah Allah Subhanahu wa taala." Ini menurut Jabariyah. Ada kebalikannya, Qadariyah yang mengatakan bahwa makhluk ini, Allah ini tidak ikut campur lagi atas seluruh perbuatan makhluk. Kita makan ya atas kehendak kita, kita ngaji datang ke atas kehendak kita, kita tidur atas kehendak kita, kita belajar atas kehendak kita. Allah sudah tidak ikut campur lagi. Maka kalau dia bermaksiat itu harus disiksa. Kenapa? Karena dia sendiri yang ingin melakukan maksiat. Allah nggak ikut campur. Ahlus sunnah wal jamaah berada di tengah-tengah atas dua kutub ekstrim ini. Tidak Jabariyah, tidak juga Qadariyah. Enggak fatalistik, tidak juga free will. Jadi seluruhnya kita moderat, ummatan wasaton. Jadi dalam bahasa lain muqtasid. Ini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Apa dalilnya? Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kita semuanya akan mendapat pahala dari kebaikan yang kita lakukan, wa 'alaiha maktasabat, dan juga kita akan mendapat siksa atas maksiat yang kita lakukan. Jadi itulah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan ketika tangan kita gemetar, ketika tangan kita bergetar, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia memiliki potensi untuk mengeksekusi itu atau tidak. Mungkin
ini sebagai pengantar dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.